warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas ST08 Laboratorium 1, kelompok B4 dengan saya Gilatik Birpen Bulan dengan NIM G3401251013. Dengan saya Sri Astuti dengan NIM A2401251195. Dan dengan saya Fred Dante Sudarmo dengan NIM B0401251123. Hari ini kita akan praktikum mandiri kimia dengan tema fermentasi, campuran madu dan gula sebagai makanan bagi ragi. Langsung aja kita mulai. Masukkan 2 sendok makan gula pasir dan masukkan 2 sendok makan madu. Lalu tambahkan air hangat sekitar 15 sendok makan. Lalu aduk hingga tercampur merata. Masukkan kamir, di sini kami memasukkan 1 bungkus atau sekitar 11 gram. Dan aduk kembali. Setelah itu, bisa dituang ke dalam botol pertama. Setelah itu, ikat botol dengan seretangan latex atau bisa juga pakai balon. Kenapa pakai campuran gula dan madu? Karena madu adalah gula sederhana yang cepat diproses ragi di awal, sedangkan gula pasir jadi cadangan energi agar fermentasi bertahan lebih lama. Gabungan ini bikin produksi gas CO2 jauh lebih maksimal. Nah, untuk botol kedua, kami hanya memasukkan kamir dengan air hangat. Praktikum ini bertujuan mengamati secara langsung terjadinya reaksi kimia fermentasi pada larutan gula dan madu. Melalui percobaan ini, kita ingin membuktikan bahwa kamir mampu mengubah gula dan madu menjadi etanol dan karbon dioksida sebagai hasil dari proses fermentasi. Selain itu, kita juga akan mengidentifikasi produk reaksi fermentasi melalui pembentukan gas yang dihasilkan selama proses berlangsung. Praktikum ini membantu kita memahami peran kamir sebagai agen biologis yang berperan penting dalam reaksi kimia, serta menganalisis bagaimana suatu zat mengalami perubahan dari reaktan melalui produk akhir hasil fermentasi. Diaduk dan diikat kembali dengan sarung tangan latex. Mengembangnya sarung tangan lateks yang dipasang pada botol dan munculnya gelembung-gelembung udara menandakan bahwa adanya gas karbon dioksida yang dihasilkan selama reaksi. Selain itu, terbentuk juga etanol yang ditandai dengan munculnya aroma khas alkohol pada larutan. Selama proses berlangsung, terjadi penurunan kadar glukosa dan sukrosa dari gula dan madu karena mereka dipakai sebagai reaktan utama. Senyawa karbohidrat dengan rumus kimia C6H12O6 juga mengalami perubahan melalui reaksi fermentasi menjadi senyawa alkohol dan gas karbon dioksida. Secara kimia, reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH dan 2CO2. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita harus pakai 2 botol dalam praktikum ini? Jawabannya adalah untuk perbandingan. Di botol pertama berisi campuran lengkap, sedangkan di botol kedua hanya berisi air dan ragi tanpa gula sama sekali. Perbandingannya jelas banget. Sarung tangan lateks di botol pertama mengembang karena ragi punya makanan untuk diubah menjadi gas karbon dioksida. Sementara di botol kedua, sarung tangan lateksnya tetap tipis karena ragi tidak punya asupan energi untuk melakukan fermentasi. Ini membuktikan kalau ragi butuh glukosa sebagai bahan bakar agar reaksi kimia bisa terjadi. Jadi, tanpa gula tidak akan ada gas maupun etanol yang dihasilkan. Halo teman-teman, jadi ini hasil praktikum kami. Yeay, berhasil. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.